Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membacakan kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athillah As-Sekondari, halaman 3 bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa al-muallifu, penulis kitab menika, menika Syekh Ibnu Athillah As-Sekondari. Qaddasa mugi-mugi nyuciaken sapa Allah Gusti Allah taala sirrohu marang slirane Ibnu Athillah. Iku min alamatil i'timadi, setengah saking tanda-tandane tetanggenan utawi ngandalaken alal amali ing atase amal. Nuqsanur rajai utawi sudane pira-pira pengarepan. Inda wujudi salili, sehingga iku luput saking pengarep-arepane. Jadi yang dimaksud dengan i'timad alal amali adalah orang yang senantiasa mengandalkan amalnya sendiri. Orang yang mengandalkan amal itu biasanya mudah kecewa. Tatkala amalnya itu tidak sesuai yang diharapkan, tatkala perjuangan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan harapan, sehingga mengalami kekecewaan. Amal apa saja, baik itu amal ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh. Seperti orang yang mengharapkan kaya, kemudian rajin sholat duha. Sekian lama melaksanakan sholat duha dan beristiqomah sholat duha, namun kekayaan itu tidak kunjung tiba. Akhirnya kecewa, bahkan berhenti sholat duha. Atau amalan-amalan khusus seperti doa-doa yang diberikan oleh seorang kiai, kemudian disuruh mengamalkan agar usahanya itu bisa sukses dan menjadi kaya. Ternyata apa? Sebaliknya, setelah sekian lama mengamalkan amalan tersebut, tidak juga kunjung datang kekayaan itu. Akhirnya semakin melemah untuk mengamalkan amalan tersebut, dan akhirnya berhenti mengamalkan. Lah kekecewaan seperti ini namanya i'timad alal amal. Orang yang hanya mengandalkan kepada amal. Atau ibadah-ibadah lain seperti ibadah ghairu mahdhoh, misalkan berjuang bekerja banting tulang, siang malam bekerja, ternyata hidupnya biasa-biasa saja dan tak kunjung juga kaya. Akhirnya kecewa, putus asa, bekerja pun tidak lagi bersemangat. Lah kekecewaan inilah ciri-ciri orang yang hanya mengandalkan kepada amal. I'timad alal amal. Maka agar manusia ini tidak mudah kecewa dan tidak mudah putus asa, yang betul adalah manusia itu beramal juga berharap dengan ridhonya Allah.
memang ridhonya Allah ataupun kesuksesan sesuai apa yang kita harapkan itu dirahasiakan Allah. Jadi ridhonya Allah itu ridhonya Allah itu dirahasiakan oleh Allah. Seperti yang disebutkan dalam kitab Nasuhul Ngibad. Di sana dijelaskan bahwa Allah itu merahasiakan atas ridhonya. Maksudnya ketika manusia itu mengharapkan keberhasilan, kok Allah itu belum ridho, maka ya belum sukses atau belum berhasil. Lah ketika manusia itu ngepasi dengan apa yang diharapkan oleh manusia, kemudian Gusti Allah meridhoi, maka kesuksesan itu akan datang. Tapi ini rahasia Allah. Ridhonya Allah itu memang dirahasiakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Nasuhul Ngibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata marido fi taati. Kata mangumpetaken sapa Gusti Allah arido ing ridho fi taati fi taatin ing dalem ketaatan. Minat taati saking pira-pira ketaatan. Liyajtahidan nasu. Supaya ngati-ati sapa nasu menungsa fi jami taati ing dalem sekabehane pira-pira ketaatan. Raja'a krana ngarep-arep ayyusatifaha yen to mrangguli apa rito ing taat. Fala yajuz mongko ora wenang lanang kadhe kita apa annah kira ngremehaken sapa kita taatan ing taat wala saghiratan senejan ketaatan iku sedidik jidan kelawan teman-teman. Li'annahu krana setuhune kelakuan iku rubbama kana terkadang ono apa ridhohu ridhone Gusti Allah taala fiha iku fiha ing dalem ketaatan sing cilik. Artinya apa? Bahwa ridhonya Allah memang dirahasiakan. Justru karena dirahasiakan inilah manusia harus berjuang dan mendekat kepada Allah agar apa yang diusahakan itu sesuai dengan ridhonya Allah. Artinya didapat kesuksesan. Dan jangan menganggap bahwa sesuatu hal yang kecil atau perkara kecil itu dianggap remeh. Justru dengan hal yang kecil itu kadang-kadang Allah ridho. Yang pernah sering diceritakan ada seorang WTS atau tunasusila, wanita tunasusila yang setiap hari menjual diri untuk menghidupi keluarganya. Suatu saat pulang bekerja dari tempat WTS itu melewati sebuah sumur. Nah, di sebelah sumur itu ada anjing yang sedang kehausan dan hampir mati. Lah karena merasa kasihan, perempuan WTS itu kemudian berusaha untuk menolongnya dengan mengambil air di dalam sumur menggunakan sepatu bootnya. Lantas air itu dikasihkan kepada anjing tersebut yang hampir mati.
Hal yang sepele seperti ini ternyata dilihat Allah dan Allah ridho atas apa yang dilakukan oleh perempuan tunasusila ini. Akhirnya apa? Karena Allah ridho, sehingga perempuan yang kebiasaannya menjual diri ini kemudian diberi tobat dan akhirnya menjadi perempuan yang ahli ibadah. Lah hal-hal yang sepele seperti ini kalau memang Allah ridho, yang semula jadi orang nakal kemudian menjadi orang yang baik dan ahli ibadah. Begitu juga kita dalam ibadah. Terkadang merasa ibadahnya benar sendiri atau merasa ibadahnya sudah rajin dan istiqomah. Tapi dalam benak hati yang paling dalam merasakan, oh saya ini merasa ibadahnya sudah banyak dan dapat pahala yang banyak. Dalam benak hati akhirnya timbul untuk meremehkan orang lain yang tidak ibadah, artinya tidak seperti yang kita lakukan. Bahkan kalau lebih jauh lagi, kalau ada orang yang punya anggapan bahwa apa aliran yang dianutnya itu benar sendiri, kemudian dijamin masuk surga, dan orang lain yang tidak sesuai dengan aliran fahamnya sendiri, dia akan masuk neraka. Jadi istilahnya monopoli surga. Inilah ciri-ciri orang-orang yang i'timad alal amal, hanya mengandalkan kepada amal, tapi tidak disertai dengan meminta atau mencari ridho dari Allah. Jadi yang betul adalah kita beramal juga kita mencari ridho dari Allah. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat.